Ya, bagaimana menggairahkan pasar modal masih menjadi topik bahasan, dan di segmen akhir ini tentu akan membahas mengenai ke depan seperti apa, bagaimana pasar modal menjaga likuiditas agar juga pemain-pemain atau investor-investor ini lebih bergairah untuk masuk di pasar modal Indonesia, karena selama ini kita lihat mulai banyak pesaing di pasar modal lain. Ya Pak Alvino, kalau kita lihat gimana sih menjaga likuiditas supaya aktiviti daripada pasar modal ini akan bergairah terus ya, terutama kalau kita lihat kan tadi yang aktif saham-saham kan terbatas. Nah, bagaimana supaya juga saham-saham lain itu diaktifkan dan juga likuiditasnya seperti apa? Tentunya banyak hal. Satu, untuk menguatkan brokernya. Menguatkan brokernya itu tentu ada banyak faktor. Satu, kita tentunya maunya tuh broker itu bisa bottom line-nya tuh positif. Untuk bisa positif tentunya harus ada kue yang dilakukan, dinikmati oleh si broker. Dan sekarang ini yang banyak dikeluhkan oleh pelaku pasar itu adalah fraksi harga. Itu kita dengarkan langsung dari semua broker, mayoritas itu minta perubahan harga. Nah, perubahan harga kemana, di level berapa, apa kembali yang sebelumnya. Tapi kita juga tidak gegabah untuk melakukan hal itu. Kita mengkaji. Selama ini kita lihat data yang ada, nilai transaksi maupun value transaksi sebelum perubahan dengan sesudah perubahan fraksi harga, yang tadinya ada 5 fraksi menjadi 3 fraksi dengan range tertentu. Ada range harga tertentu yang kita lihat bahwa ini ada terjadi penurunan di transaksi value maupun volume. Nah, range tertentu itulah yang akan kita lakukan perubahan. Jadi dari 5 menjadi 3. Nah, dan di market itu ada 2 sisi, ada 2 kubu. Untuk yang foreign company yang dia punya client base rata-rata itu adalah high net worth ataupun asing, mereka tidak mau ada perubahan. Tapi di satu sisi di local investor, mereka maunya ada perubahan. Tapi yang local investor setelah kita analisa ternyata transaksi mereka yang banyak sekali terjadi di rank harga di bawah 5.000. Di atas 5.000 itu yang foreign investor. Nah, di situ kita tidak akan lakukan perubahan. Jadi dua-duanya akan kasih keuntungan. Dua-duanya win-win solution. Kita sudah bicara dengan pihak broker asing maupun yang lokal, dan saya yakin mereka tuh akan sangat menyambut dengan baik dan akan meningkatkan trading value ke depannya. Nah, mulai besok sebenarnya kita sudah akan kirimkan surat itu rule making rule. Jadi sesuai dengan aturan OJK. Sebelum ke OJK, jadi kita harus rule making rule dengan broker. Nah, besok kita sudah akan kirimkan draft atau perubahan fraksi. Itu sangat menarik. Mas Riko, gimana? Ini menarik nggak yang tadi dikatakan dari 5 menjadi 3 buat baik itu investor asing maupun lokal? Iya, kalau kita lihat karakter pada para investor itu kan ada yang memang untuk investasi jangka panjang, ada yang memang untuk short term trading ya. Jadi short term trading mereka perlu fraksi yang lebih fleksibel dan tentunya juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Nah, di sisi lain juga kita harus lihat adalah kan biasanya kita mengatur fraksi harga, misalnya harga saham itu sudah sampai 10.000 sampai 20.000. Ada emiten itu melakukan stock split supaya likuiditasnya tinggi. Ya, kalau misalnya aturan itu diberlakukan, misalnya saham itu sudah di atas 10.000, stok splitnya bagi 4, 2.500. Kembali lagi nanti investor yang retail itu tertarik untuk bisa berinvestasi. Tapi benar juga, karena kita juga harus melihat jangan sampai kondisi itu akhirnya membuat pasar kita tuh menjadi ajang spekulatif Harus kita jaga, karena kalau kita lihat dari sisi sifat pasar modal itu kan untuk investasi bukan untuk ajang spekulatif. Itu yang harus dijaga ya dari Betul, situ itu ya. yang harus dijaga. Nah, kalau lihat investor asing kan masih lebih mendominasi ya sebenarnya daripada investor lokal ya. Nah, bagaimana sih untuk menarik juga supaya lokalnya akan lebih baik selain edukasi tadi ya. Karena selama ini rupiah kita tuh sangat berfluktuasi tergantung pada investor asing yang ada di pasar modal. Bahkan tahun 2014-2015 itu menunjukkan investor di portofolio itu jauh lebih tinggi daripada di FDI gitu loh. Nah, berarti sebenarnya lebih atraktif sekali pasar modal kita. Nah, apakah akan diberikan justru kekuasaan kepada mereka, tapi domestik ini menjadi tidak seimbang gitu. Nah, ketika kita bicara emiten dikasih pajak ya, misalnya 40% ke atas dikasih kebebasan 5%, pajak dikurangi. Tapi bagi investornya sendiri apa sih sebenarnya yang bisa membuat mereka menarik di investasi gitu? Itu satu. Kita lihat sekarang ini sebenarnya itu komposisi domestik and foreign. Domestik lebih dominan. Saat ini ya, saat sudah mulai cenderung berubah ya? Itu sekitar komposisinya tuh 60-40 atau 55-45. Itu tuh domestik tuh
tidak seperti yang kita bayangkan bahwa dikuasai oleh asing, tidak. Ya. Nah, tapi kenapa rupiah sangat tergantung pada keluarnya asing dalam waktu pendek gitu? Tidak juga, kalau kita lihat sampai saat ini year to date asing masih mencatatkan net buy sekitar 3 triliun sekian. Ya. Dan kedua, sekarang gimana kita mau memperbanyak investor domestik. Nah, itu yang sebentar lagi kita juga akan launching. Itu tanggal 10 Agustus bertepatan dengan HUT pasar modal itu launching TV pasar modal pertama di Indonesia. Gitu ya. Nah, itu kita ada launching di tanggal 10. Dari situ kita akan tayangkan setiap hari itu sebagian live dan itu mengenai edukasi mengenai capital market dan kalau masyarakat bisa monitor, bisa lihat perkembangan pasar modal di Indonesia dan juga kita akan memberikan edukasi maupun emiten-emiten yang akan memberikan pemaparan mengenai kinerja perusahaannya. Nah, hal ini akan saya yakin masyarakat luas itu akan tambah aware dan mengerti apa itu capital market. Mas Noriko, ini kan ada hal-hal baru yang mau dilakukan ya. Tapi sejauh ini apa sih pengalaman di BNI Sekuritas misalnya membuat investor itu untuk tertarik gitu loh. Misalnya kalau di bank tuh kadang-kadang kalau kita di prioritas gitu kan suka ditawarin ya. Tapi kadang-kadang orang tuh masih kurang aware. Nah, bagaimana? Ya kalau kita lihat sebenarnya apa yang dibutuhkan itu adalah informasi. Tapi benar juga kalau kita bisa memberikan suatu informasi kepada masyarakat itu juga bukan hanya edukasi, mereka akan lebih well informed ya. Jadi dalam strategi investasi itu mereka bukan hanya semata-mata istilahnya beli saham atau ikut-ikutan, tapi mereka juga memahami bahwa berinvestasi itu mereka membeli sebagian bisnis daripada perusahaan itu. Nah, tentunya harus lebih tahu informasi mengenai perusahaan itu. Nah, kadang-kala informasi yang didapat itu relatif sudah mulai banyak sekarang ini ya, mulai dari media TV, media cetak ya. Tapi ada juga ini kalau ini namanya istilahnya gimmicknya di pasar itu rumors. Nah itu yang lebih dominan gimana dan tuh? Ini lebih banyak didominasi oleh investor-investor retail. Nah tapi rumors ini justru yang membuat pasar itu menjadi lebih hidup. Oh gitu ya. Jadi nggak apa-apa tuh kalau kayak gitu. Ya tentunya rumors ini ya kita melihat fakta ya, rumors itu ada gitu ya. Tapi kita kan kadang-kala memperhatikan apakah investor-investor itu memang kecenderungannya itu berinvestasi atas dasar rumors itu. Kalau kita lihat memang bisa saja tentunya investor-investor yang melihat arti resiko itu ya itu seperti spekulatif gitu ya. Tetapi bagi investor yang memang sudah memiliki kriteria investasi yang jelas, mereka akan sangat memperhatikan hal itu. Jadi dari sisi edukasi dan informasi kepada publik itu kalau bisa tuh sebanyak-banyaknya ya. Apalagi kalau kita lihat bisa tereliminasi. Iya, media-media TV itu sangat penting ya. Apalagi ada media TV khusus untuk pasar modal, tentunya ini akan memberikan informasi yang lebih baik lagi bagi masyarakat publik. Kadang-kadang gini, analis-analis nih seperti Mas Noriko nih sering mendapat informasi lebih dulu dan akhirnya rumors itu muncul. Nah, kadang-kadang pemerintahnya itu lebih lambat gitu dibandingkan para pelakunya. Nih gimana nih supaya ada keseimbangan? Nah, itulah pemikiran kita kenapa adanya TV capital market pertama di Indonesia. Oh, nanti akan ada nih ya itu dan itu berarti itu first hand kita sebutnya itu. Jadi investor maupun pemerhati pasar modal akan dapat berita ataupun news yang eksklusif dan live. Jadi kita akan datangkan emiten yang akan berbicara. Semua emiten kita akan undang. Juga termasuk produk-produk ETF yang selama ini banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui. Bahkan pelaku pasar tidak mengetahui secara persis apa itu ETF. ETF itu sebenarnya boleh bilang itu adalah salah satu produk yang untuk hedging daripada itu. Nah itu sangat menarik. Nah, itu kita akan gunakan media ini untuk memberikan jadi nanti awareness. TV itu khusus untuk informasi. Nah kedua kita lihat saat ini di mall di seluruh Indonesia mana ada kita pernah lihat ada screen TV menyangkut mengenai capital market atau running trade. Nanti akan ada semua. Kita akan menuju ke sana. Ya, karena kalau kita ke mall, kita lihat paling ada iklan untuk konsumsi atau saham nggak ada di situ. Saham tidak ada. Itu awareness itu yang kita harus berikan dulu. Dan kedua di situ edukasi mengenai apa sih saham. Terus kita contoh kita semua rata-rata punya tabungan di bank tertentu. Quote unquote sebenarnya bank tersebut sudah listed di Bursa Efek. Nah kita percayakan dana kita ke bank tersebut dan kita yakin perusahaan tersebut pasti make money. Makanya saya berani taruh uang saya di bank tersebut dan dapat bunga sekian. Kenapa kita tidak beli sahamnya? Artinya kita membeli perusahaan tersebut.
membeli masa depan daripada emiten itu yang kita mesti memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi ini bagus ya Mas Noriko ya, diterima ya dengan kondisi. Kita pelaku industri memang sangat welcome ya dengan hal-hal yang sangat edukatif dan juga memberikan informasi yang cukup luas. Tapi memang ada hal yang perlu juga kita perhatikan adalah bahwa pengetahuan ini bukan hanya untuk di masyarakat kota. Yang sayangnya ini hanya bisa diakses oleh masyarakat kota. Padahal kalau kita ingin memperkuat industri pasar di daerah ya. Iya, itu untuk memperkuat pasar modal kita. Banyak di daerah itu yang mereka memiliki dana besar, tapi akses informasinya terbatas. Mungkin perlu diperhatikan ya Pak, tidak di kota besar ya. Karena saya lihat cabang-cabang broker juga banyak di kota besar nih, sampai ke sana gitu. Dan kedua, resourcesnya masih kurang. Dan kalau kita perhatiin di salah satu paket yang dikeluarkan oleh OJK itu sangat bagus, yaitu menyangkut WPPE, izin bagi marketing. Saat ini kan sangat sekali minim lah kita lihat jumlah marketing kita yang punya license. Saya rasa kurang dari 5.000. Ya? Berarti dia jangkau nasabahnya sangat terbatas. Dengan adanya paket ini berarti akan dipermudah untuk mendapatkan izin. Baik Pak Alvino, banyak hal sebenarnya kita pengen ngomongin lagi tapi udah habis waktunya gitu ya Pak Alvino dan Pak Noriko, terima kasih ya. Ya pemirsa, dari perbincangan tadi maka bisa disimpulkan sebenarnya bahwa menggairahkan pasar modal sudah didukung oleh kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, di mana ada 15 paket kebijakan khusus bagi pasar modal, dan diharapkan akan banyak emiten-emiten baru, baik itu dari BUMN dan juga anak-anak perusahaan, juga dari UKM yang saat ini baru dikembangkan ya, bagaimana supaya UKM dan juga yang baru startup untuk bisnis dan mempunyai prospek itu akan menjadi atau mendapatkan mudah dari pasar modal ya. Saat ini lebih banyak pada private equity. Nah, selain itu kita juga berharap masyarakat Indonesia akan menjadi investor domestik yang jauh lebih banyak. Kalau saat ini jumlahnya di bawah 400.000, kita berharap bisa paling tidak 2 juta orang bisa menjadi investor domestik, karena di mana negara yang investor domestiknya jauh lebih banyak itu juga akan membuat stabilisasi dalam tentunya mata uang. Ini ada pengaruhnya, dan kita berharap dengan adanya informasi baru dari pasar modal melalui TV, diharapkan juga sosialisasinya akan berjalan tidak hanya di kota-kota besar, tapi kita juga berharap daerah-daerah juga bisa berinvestasi di pasar modal, sehingga Indonesia yang penduduknya 250 juta tentunya tidak hanya pada sektor perbankan saja, tapi pasar modal akan menjadi prospek yang juga menggairahkan bagi investor. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di topik-topik yang lebih menarik di minggu mendatang. Assalamualaikum.